Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Gimana nih kabar kalian semua anak-anak? Gimana kabar orang tuanya di rumah? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu lah. Untuk saudara Rifki hadir, Anita hadir, alhamdulillah semuanya hadir. Terus sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak tanya dulu nih. Ada yang udah tahu kah tentang apa hari ini kita materinya? Nah, kalau belum tahu, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pernikahan di dalam Islam. Nah, di dalam Islam ini kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Kalau menurut istilahnya, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, keinginan untuk menikah ini adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berkelainan jenis, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka nikahkanlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum nikah. Nah, menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi, orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, adapun penjelasan dari hukum tersebut, yaitu yang pertama, hukum nikah jadi jaiz dikarenakan hukum nikah jadi jaiz artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum sebuah nikah. Nah, hukum nikah jadi wajib itu dikarenakan orang yang telah mampu, karena orang yang ingin nikah ini telah mampu dan sanggup menikah. Terus hukum nikah menjadi sunat dikarenakan orang yang ingin menikah ini sudah mampu menikah tetapi masih bisa menahan atau mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskannya kepada perzinahan. Terus hukum nikah menjadi makruh karena orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya di dalam pernikahan. Terus hukum nikah menjadi haram dikarenakan yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, terus pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tujuan nikah. Nah, secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Nah, secara umumnya tujuan pernikahan ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Terus untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Terus untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melaksanakan perintah Allah
dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai sebuah nilai ibadah. Dan tujuan dari menikah yang selanjutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung kepada terpenuhinya atau tidak rukun serta syarat Islam. Nah, rukun-rukun nikah itu yaitu yang pertama adalah calon suami, yang kedua adalah calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab kabul. Nah, syarat dari nikah ini adalah bagi calon suami beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram atau haji. Sedangkan syarat bagi calon istri adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji dan umroh. Terus syarat dari adanya wali, mukallaf, laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Dan syarat 2 orang saksi yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Terus ke pembahasan selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya itu adalah mahram. Nah, mahram ini artinya yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Nah, penyebab wanita ini haram dinikahi karena ada 4 macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, dan wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Nah, sampai di sini adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau tidak ada, jadi bisa kita simpulkan bersama adalah nikah berarti asal nikah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Nah, dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah nilai ibadah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka Bapak tutuplah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.